kemudian Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, dan dasar nilai perkembangan ilmu, kemudian latar belakang lahirnya masa reformasi amandemen 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Dasar 1945, perubahan sistem ketatanegaraan NKRI setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, serta implementasi sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima Pancasila dalam aspek kehidupan bangsa. Definisi dan konsep Pancasila. Pancasila telah menjadi ini sebagai dasar penetapan negara Republik Indonesia, baik ditinjau dari sudut bahasa maupun sudut sejarah. Berikut adalah pengertian dan definisi Pancasila. Yang pertama dari Soekarno, yang kedua Pancasila 5, yang ketiga dari Kemudian konsep dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Kemudian Pancasila dalam sejarah negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka diangkat dalam bentuk makalah yang berjudul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Kemudian sumber historis, sosiologis, yuridis, dan ideologi negara. Yang pertama historis. Dalam bahasa Inggris, kata sejarah disebut history, artinya masa lampau. Ada 3 aspek dalam sejarah yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lampau dijadikan titik tolak untuk masa yang akan datang, sehingga sejarah mengandung pelajaran tentang nilai dan moral. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama, Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk, kemudian ditampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Kemudian yang kedua, sosiologis. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah jauh dengan yang namanya hubungan sosial, karena bagaimanapun hubungan tersebut memengaruhi perilaku orang-orang. Kemudian yang ketiga, yuridis. Yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang atau law enforcement, yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Kemudian politis. Politis dalam bahasa Yunani yaitu politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Kemudian Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, pengertian dasar, konsep, cita-cita, dan logos artinya ilmu. Jadi ideologi adalah ilmu tentang gagasan atau ide yang sifatnya mendasar. Implementasi sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan
dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalani kepercayaannya dengan tenang tanpa gangguan intoleransi. Di sela ini, masyarakat juga diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Selain itu juga kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal yang telah diatur di undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga negara Indonesia tersebut. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat meregangkan persatuan dan kesatuan negara kita seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, gerakan separatis, dan hal-hal yang serupa. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita. Kita harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah negara kita. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita yang menunjukkan penurunan sila keempat ini. Contohnya banyaknya kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di MK. Hal ini semakin parah karena masyarakat disuguhkan oleh matinya sikap dalam menghormati pendapat orang lain. Demokrasi dan rasa legowo di hati para pihak yang kalah seolah-olah sudah mati sejak lama. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan bersama. Meskipun kalah, kita harus lapang dada dalam menerima apapun hasilnya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapat kesejahteraan dan keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan kehidupan yang layak, penghormatan terhadap yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik,